Oke ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi begini. Nah, oke ya. Sekarang kita lanjut pengecasannya ya. Nah, ini baterainya saya ini masih bagus ya. Oke, ini yang tadi ya. Yang sudah kita solder ya. Masih ingat ya? Ini arahnya. Ini perhatikan ya. Nah, 1 2 3 4 ya. Jangan sampai salah. Yang paling penting ini juga nih. Ini ground, ini plus ya. Plusnya ke plus, terus groundnya ke ground. Oke. 1S 2S 3S ya. 1S 2S 3S. Yang sini ground. Oke. Nah, nanti saya akan stop bob ya. Nanti kita coba berapa lamanya ya, karena biasa kalau menggunakan cas ini, cas Type C ini kan teman-teman tahu sendiri ya, sekitar kurang lebih 4,5 jam ya. Nah, ini nanti ke casnya ini untuk casnya drone race ya, baterai lipo seperti ini, Li-ion lipo. Nah, ini terus kita sesuaikan nanti dengan ini ya caranya ya. Nah, seperti apa caranya ngecas nanti saya tunjukin. Ini di sini sebentar saya fokuskan dulu. Nah, ini kan 11,1 2500 mAh ya, ini kapasitasnya ya. Berarti nanti kita ngecasnya ini kita gunakan 2,5 ampere ya, karena sesuai dengan sininya ya 2500, berarti nanti kita gunakan 2,5 ampere ya. Biasa kalau ini mungkin kalian ada 3 kan. Nah, ini sebenarnya dinaikkan sampai 3 atau 6 ampere bisa, cuman kasihan baterainya nanti panas. Ini kan sampai 6 ampere sebenarnya. Kalau kita mau naikkan 3 ampere 4 ampere 5 ampere sebenarnya bisa. Saya yakin pengecasannya pun lebih cepat, cuman kasihan baterainya panas. Jadi kita sesuaikan prosedurnya ya. Prosedurnya itu biasanya ampernya disesuaikan dengan jumlah mAh nya ini. Oke, seperti apa caranya? Bentar, kita lihat ini ya caranya. Ini kita on dulu. Oke, kita on dulu. Nah, ini kan sudah nih, lipo balancing charger ya. Ini ada pilihannya nih, mau charging biasa. Kalau charging biasa ini biasanya tidak pakai yang ini, menggunakan ini saja. Cuman dalam baterai ini itu hitungannya langsung dicas semua, jadi tidak per sel ya. Ini kurang bagus. Yang bagus itu yang ini ya, balancing charging. Karena ini 3S, di sini kita pilih yang 3S. Ini bisa sampai 4S 5S bahkan 6S ya, karena baterai kita 3S, kita bikin 3S. Terus ini karena di sini tadi 2500 ya, jadi kita sesuaikan juga 2500. Biasa kalau saya ini 1500, terus ini 3000 ya, ini kita sesuaikan di sini. Nah, terus yang ini yang kita bahas tadi, kita sesuaikan dengan ini pengecasan standarnya ya, sesuai SOP nya. Kalau kita mau naikkan bisa, pengecasan bisa lebih cepat, cuman baterai nanti panas, kasihan baterainya ya, bikin cepat melembung. Oke ya, untuk prosesnya gini. Ini untuk balancing chargernya kita masukkan di yang 3S nya ya, jangan sampai salah ya. Ini kita masukkan di yang 3S nya ya. Oke, masuknya di yang 3S nya ya. Ini 2S, ini 3S, ini 3S ya, 3 sel maksudnya. Nah, terus ini tadi saya konekkan ke sini karena kan untuk T-plug kan tidak sesuai dengan ini, jadi saya kasih sambungan ya, extension ya, buatan sendiri. Ini kita sambung ke sini. Nah, oke. Nah, setelah sudah seperti ini ya kan,
kita amankan dulu. Oke ya. Nah ini nanti saya akan coba record ya, kita record berapa aktualnya lah ya, nanti kita bandingkan dengan pengecasan menggunakan ini. Kalau ini kan nyata ya 4,5 jam ya, 4,5 jam. Oke, nah setelah seperti ini, mana sudah ya, mana nak mau fokus. Sekarang kita nyalain. Sudah kan, lipo balancing 3S 2,5 2,5. Sekarang kita on, tekan enter, tahan. Nah oke, wait baterai check. Nah, setelah ini kita konfirmasi, enter lagi. Nah ini sudah ngecas ya. Ini waktunya nanti berapa menitnya. Nah ini kapasitas yang ada di baterai sekarang. Berarti baterai sekarang itu 11,45 volt, 4,5 volt ya. Ini pengecasannya 2,5 ampere. Berarti lagi kosong ini. Lagi kosong dia 2,5 ampere. Nanti kalau sudah semakin penuh ini biasanya berkurang ya, makin 0, untuk ngelihat perselnya kita tekan ini. Nah ini sudah mulai naik ya. Ini coba kita nyalakan dulu stopwatchnya, kita mulai dulu ya. Nah kita mulai sekarang ya stopwatchnya ya. Nah ini adalah sel 1 berarti yang hijau tadi ini sudah 3,80, yang sel 2 3,79, yang sel 3 3,80. Ini nanti balancing ya. Jadi seumpama di sini sudah full, nanti tinggal dia ngisi yang sini. Ini biasanya nanti akan sama rata. Kalau baterai itu bagus, dia akan sama rata. Oke. Nah, sekarang saya akan record ini. Ini recordnya. Nanti saya akan coba tunggu ini seberapa lama ya, seberapa lamanya. Tapi kayaknya saya akan coba ini pakai tripod ya, biar gak megangin. Nah biar gak megang ya, kita gunakan tripod. Oke sahabat Ren, lanjut ya. Ini sudah 1 jam 2 menit, 1 jam 2 menit ya kan. Oke kembali ya. Ini kita lihat lagi ini nih. Nah ini saya skip ya tadi ya, karena HP yang ada stopwatchnya tadi diminta anak ya, bukan punya anak tadi. Jadi ini ya, ini sel 1 sudah 421, sel 2 419, sel 3 421. Jadi ini kalau normal ya, untuk normal casnya ini kan, cas saya ini kan cas yang abal-abal ya, bukan original, kemungkinan agak bermasalah ini. Jadi kalau dia yang masih bagus dulu aslinya ini 420, ini 420, ini 420 ya, semuanya di 420. Nah cuman ini tadi yang di dua selnya ini lama, ini harus menaikkan ini dulu, cuman ini sampai sudah 421 ya, ini 419. Ini sebentar lagi bunyi ya, ini bisa dibilang sudah mau penuh ini ya, sudah mau penuh. Untuk voltasenya keseluruhan sudah 12,65, 6465. Nah untuk waktu pengecasannya ini ya 110 ini berarti 10 menit lagi, ini 2 jam ya, berarti 10 menit lagi 2 jam. Jadi kemungkinan ini secara garis keseluruhan kalau menggunakan cas ini
itu sekitar 2 jam ya. Ya mungkin 2 jam lebih lah, 2 jam sampai 2 jam setengah lah. Itu garis keseluruhan hitungan kasarnya ya. Karena ini kan sudah 110 ya, 10 menit lagi 2 jam. Ini sudah di 4.19. Ini kalau sudah di 4.20 21, ini buzzernya bunyi ya, menandakan pengisi. Nah, full ya. Ini menandakan full, ini sudah maksimal ya, maksimal pengecasan ya di 110 menit. Berarti 2 jam kurang 10 menit ya. Ini full ya. Di 12.65. Nah, ini kalau originalnya memang harusnya di sini 20, sini 20, sini 20. Karena di sini dapat 19 ya, mungkin ini ya kalkulasi ke sini ya. Jadi lama lah. Jadi ini kan 18. Jadi yang 1 volt dimasukkan ke sini, jadi aslinya 420. Oke, jadi intinya sudah full ya ini ya. Full di 2 jam. Ya, kita bikin kalkulasi di 2 jam lah, nggak sampai 2 jam setengah. Jadi jauh sekali ya dengan pengecasan menggunakan ini ya, menggunakan kabelnya ini. Nah, menggunakan ini kondisi casan tetap dingin, baterai juga dingin, apalagi modulnya ya, modulnya juga dingin. Karena modul ini kalau menggunakan ini, modulnya nggak terpakai dia, langsung ke baterai. Jadi 2 jam versus 4,5 jam. Nah, bisa di convert sendiri ya. Nanti kita stop dulu. Oke, jadi pengecasannya menggunakan 2,5 ampere ya. Ini kalau dibikin 3 ampere mungkin bisa lebih cepat, cuman kasihan baterai, kadang dia bikin hangat. Tapi ini dingin sih, mungkin bisa dicoba ya untuk ketika ampernya ya. Ini aja masih dingin nih. Biasanya kalau ampere dinaikkan dia akan lebih cepat. Oke, jadi kesimpulannya modifikasi menggunakan cas ini dapatnya sekitar 2 jam ya, 2 jam kurang 10 menit aktual ya tadi ya. Saya nggak ada merekayasa ini karena tadi waktu yang di sini itu menandakan waktu start awal dari kita on-nya di sini tadi, awal pengecasan, dapatnya 110. Nah, untuk ini nanti seperti yang saya bilang tadi ya, ini untuk sekedar pembelajaran saja. Jadi saya tidak akan memakainya ini ya, karena saya kalau harus memakai ini saya harus memodifikasi serapi mungkin, karena tempatnya sempit seperti ini, jadi harus memodifikasi serapi mungkin. Untuk akan yang berminat monggo dimodifikasi serapi mungkin ya, jika mempunyai cas ini ya. Ini kurang lebih kalau kita beli ya, usahakan jangan beli yang seperti punya saya ya, ini yang abal-abal ya. Ini kalau yang merek bagus ini biasanya Sky RC, tipenya itu ada Sky RC nya, ini tuh yang kualitasnya agak bagus ya. Kalau ini agak abal-abal ini B6 ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih, salam satu langit.